Halo, para generasi pembelajar. Pada video ini, kita akan belajar tentang Kesultanan Demak. Kesultanan Demak terletak di Bintara, pesisir utara Jawa. Pada mulanya, Demak merupakan wilayah kekuasaan Majapahit. Tetapi ketika Majapahit terus mengalami kemerosotan, maka Demak memisahkan diri dan menjadi kesultanan baru di bawah pimpinan Raden Patah. Kesultanan Demak berkembang menjadi kerajaan agraris dengan hasil pertanian utamanya adalah beras. Sama halnya dengan Kesultanan Pasai dan Kesultanan Aceh, Demak juga berkonflik dengan Portugis. Oleh karena itu, Raden Patah memerintahkan putranya, Pati Unus, untuk menyerang Portugis di Malaka. Sayangnya, dalam serangan tersebut, Pati Unus gugur. Pati Unus sering dikenal sebagai Pangeran Sabranglor, yang artinya pangeran yang menyeberang ke utara. Sepeninggal Raden Patah dan Pati Unus, Kesultanan Demak dipimpin oleh Sultan Trenggono, Sidolepen, Pangeran Prawoto, Arya Panangsang, dan Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Sultan Trenggono mengantarkan Demak mencapai puncak kejayaan. Pada masa itu, wilayah Demak mencakup seluruh wilayah Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat, dan sebagian Jawa Timur. Namun, konflik perebutan kekuasaan berkobar setelah Sultan Trenggono wafat. Tahta Sultan Demak diteruskan oleh Pangeran Sidolepen yang sebenarnya merupakan saudara Sultan Trenggono. Oleh karena itu, putra Sultan Trenggono yaitu Pangeran Prawoto merasa kecewa dan merasa lebih berhak naik tahta. Ia pun melakukan pemberontakan dan berhasil menggulingkan pemerintahan Sidolepen. Ia naik tahta sebagai Sultan Demak yang baru. Konflik internal kerajaan terus berlanjut. Arya Panangsang, putra dari Sidolepen, menyimpan dendam kepada Pangeran Prawoto karena telah membunuh ayahnya. Ia pun melancarkan serangan ke Kesultanan Demak. Pada masa krisis itu, muncullah Joko Tingkir, saudara dari Pangeran Prawoto. Joko Tingkir dibantu oleh Ki Penjawi dan Ki Ageng Pemanahan berhasil mengalahkan Arya Panangsang. Atas jasanya, Joko Tingkir memberikan tanah perdikan kepada Ki Ageng Pemanahan di daerah Mataram dan mengangkat Ki Penjawi sebagai adipati di daerah Pati. Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahan ke daerah Pajang, lalu ia naik tahta dan bergelar sebagai Sultan Hadiwijaya. Perpindahan ibu kota kesultanan ini dapat dikatakan sebagai masa akhir Kesultanan Demak. Setelah Joko Tingkir mangkat, ia digantikan oleh Arya Pangiri, putra dari Pangeran Prawoto. Tentu saja hal ini menimbulkan kekecewaan pada Pangeran Benowo, putra Joko Tingkir. Ia merasa lebih berhak naik tahta untuk menggantikan ayahnya. Pangeran Benowo meminta bantuan Senopati, putra dari Ki Ageng Pemanahan, untuk merebut tahta Pajang. Dalam pertempuran tersebut, Arya Pangiri berhasil dilengsarkan. Karena jasanya, Panembahan Senopati diserahi kekuasaan atas Pajang, sedangkan Benowo menetap di daerah Cipang. Selanjutnya, Panembahan Senopati memindahkan pusat pemerintahan dari Pajang ke Kota Gede dan mendirikan Kesultanan Mataram. Dengan demikian, berakhirlah Kesultanan Demak dan Pajang. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa.